terduga teroris ini adalah MN dan R. Keduanya ditangkap di wilayah Kalora, Poso, Sulawesi Tengah. MN dan R kabur dari Bima usai terjadi ledakan di dalam pondok pesantren Umar bin Khattab yang menewaskan Firdaus, sang peracik bom. Dengan menggunakan penutup kepala dan kedua tangan diikat, keduanya lantas dijebloskan ke dalam tahanan rutan Brimob. MN dan R merupakan jaringan teroris yang sangat berbahaya. Keduanya terlibat dalam penculikan dan pembunuhan dua anggota Polsek Poso Pesisir, Brigadir Sudirman dan Bribtu Andi Sapa. MN dan R juga terlibat dalam perencanaan sejumlah aksi teror di wilayah Poso. Buron dalam kasus penembakan dua anggota polisi di Bank BCA Palu, keduanya kini mendekam di Blok C rumah tahanan Brimob. MN dan R ditangkap bersama Ustadz Jipo alias Ibeng. Jipo tewas ditembak Densus 88 Mabes Polri karena melawan petugas saat terjadi penyergapan di wilayah Poso Pesisir. Menurut sumber di kepolisian, Jipo memiliki peran sangat penting dalam sejumlah aksi teror di wilayah Indonesia Timur. Ia adalah ustadz yang memberikan tausiah kepada Sa'ban, pelaku penusukan anggota Polsek Bolo, Nusa Tenggara Barat. Kemudian bersama Ustadz Firdaus yang tewas, ia juga ikut meracik sejumlah bom di dalam Ponpes Umar bin Khattab. Jipo ikut dalam pelatihan militer di Pegunungan Taman Jeka Poso, serta aksi pembunuhan dua anggota Polsek Poso Pesisir. Di tempat inilah Ustadz Jipo tewas. Sebuah desa bernama Kalora terletak di Poso Pesisir Utara. Saat digeledah, petugas menemukan 10 bom aktif dan siap ledak, 1 pucuk senjata api laras pendek, dan 2 karung bubuk putih bahan pembuat bom. 2 dari 10 bom aktif ini akhirnya didisposal oleh tim gegana di lokasi penyergapan. Proses penyergapan berlangsung hingga 3 jam, dimulai dari pukul 5 pagi WITA hingga pukul 8. Keterlibatan terhadap tersangka yang meninggal dunia ini berkait juga dengan beberapa aksi teror yang ada di Palu juga, termasuk dugaan kuat sebagai orang yang masuk dalam DPO di peristiwa penembakan anggota kepolisian yang sedang menjaga Bank BCA beberapa waktu lalu. Jipo alias Ibeng merupakan teman dekat Santoso Buron nomor Wahid Densus 88 Mabes Polri. Di kawasan hutan Taman Jeka, Santoso bersama Ustadz Jipo alias Ibeng kerap mengadakan pelatihan militer. Siapakah Santoso dan bagaimana sepak terjangnya? Santoso diduga kuat merupakan jaringan Abu Tolut alias Mustafa. Tolut merupakan panglima perang JAT. Santoso terlibat dan dalang dibalik aksi penembakan 2 anggota polisi yang berjaga di Bank BCA Palu Mei 2011. Menurut sumber di kepolisian, Santoso kini bersembunyi di kawasan hutan di wilayah Poso. Ia dikawal sejumlah anak buahnya dan telah mempersiapkan diri dengan senjata lengkap. Di Poso itu pelatihnya itu yang namanya Santoso, sampai sekarang masih ada di sana. Jadi kelompok Poso itu tidak berdiri sendiri. Dia bagian dari jaringan terorisme yang beroperasi selama ini. Ada kelompok mereka yang di Poso, ada juga kelompok mereka yang di Jakarta, kemudian juga terkait dengan kelompok-kelompok di Medan, dan beberapa kelompok lain lagi. Rencana mereka itu akan melakukan aksi secara beruntun itu dari Poso, Jakarta, dan Solo.
Poso kembali bergolak. Bumi Sintufu Maroso kembali memanas. Sejumlah aksi teror melanda kawasan ini. Pemicunya adalah tewasnya 2 anggota polisi Polsek Poso Pesisir yang dinyatakan hilang dan jasadnya ditemukan di kawasan hutan Taman JK Poso. Keduanya adalah Brigadir Sudirman dan Bribtu Andi Sapa. Keduanya hilang saat akan melakukan penyelidikan latihan militer sejumlah kelompok di kawasan hutan Taman JK. Hingga saat ini, sepeda motor yang dipakai keduanya belum ditemukan. Bersamaan dengan operasi penegakan hukum di Poso, tim Densus 88 Mabes Polri sepanjang minggu kemarin juga melakukan penyergapan terduga teroris kelompok baru di 4 wilayah. Mereka mengatasnamakan sebagai kelompok Harakah Sunni untuk Masyarakat Indonesia atau HASMI, pimpinan Abu Hanifah. Densus Mabes Polri menyergap 3 terduga teroris di kawasan Palmerah. Ketiganya adalah Herman, David, dan Yanto. David dan Herman merupakan kakak beradik. Usai melakukan olah TKP, rumah bercat biru ini lantas dipasangi garis polisi. Saat bersamaan, Densus 88 Mabes Polri juga melakukan penangkapan di wilayah Bogor. Kampung Neglasari Lewi Liang mendadak geger. Sejumlah petugas Densus 88 melakukan penangkapan atas 2 terduga teroris, Emir dan Zainuddin. Keduanya merupakan pegawai warnet yang berada di samping rumah Emir. Kemudian, Densus 88 melanjutkan penangkapan di wilayah Solo, Jawa Tengah. Di lokasi ini, petugas menangkap 3 terduga teroris, Abu Hanifah, Harun, serta Budiando, alias Ari, alias Hamdun. Penangkapan dilakukan pukul 11 siang. Abu Hanifah merupakan pimpinan kelompok yang mengatasnamakan HASMI atau Harakah Sunni untuk Masyarakat Indonesia. Kelompok ini akan memulai aksinya dengan meledakkan sejumlah objek penting di sejumlah wilayah. Penyergapan ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya 2 terduga teroris di Madiun, Jawa Timur. Agus Anton alias Torik dan Warso alias Kurniawan ditangkap di perumahan Amarta. Dari penangkapan ini, Densus 88 secara serentak melakukan penangkapan di Solo, Jakarta, dan Bogor. Gerakan Densus 88 tadi malam, tanggal 26 Oktober, sekitar jam 20.00 di perumahan Puri Amarta, Residen nomor B3, Desa Josenan, Kecamatan Taman, Kodia Madiun, dan telah diamankan 2 orang tadi malam. Yang pertama atas nama Agus Anton alias Torik, kemudian Warso alias Kurniawan. Kemudian hari ini atau tadi siang pada jam 11.00 kurang lebih bersamaan dilakukan penindakan oleh Densus 88 di 3 tempat serentak. Yang pertama di Solo, Jawa Tengah, telah diamankan 3 orang. Yang pertama adalah Abu Hanifah. Ini adalah pimpinan kelompok HASMI. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT, Ansyad Mbai, aksi penangkapan sepanjang minggu kemarin merupakan kelompok HASMI Abu Hanifah. Ya, ternyata namanya ya mereka namakan apa itu HASMI. HASMI. Ya, tetapi kalau saya lihat ya tidak ada perubahan dari kelompok-kelompok yang ada ini. Namanya doang yang dipakai lain. Tapi tidak ada perubahan sama sekali, mindsetnya sama kok. Targetnya itu juga, ya strateginya sama.
Ansyad Mbai juga membantah jika kelompok ini dibilang kelompok baru dalam sel teroris di tanah air. Membuat bom, cara membuat bomnya juga sama. Itu artinya dari guru yang sama. Nggak ada perbedaan. Hasil tangkapan dari kelompok ini cukup mengejutkan. Rangkaian bom siap ledak, tabung gas melon yang dimodif menjadi bom, serta sebuah bunker milik Agus di Madiun. Sejumlah penangkapan yang dilakukan Densus 88 Mabes Polri di Jakarta, Solo, Bogor, dan Madiun telah menangkap 10 terduga teroris jaringan Hasmi versi Abu Hanifah. Dan berikut nama-nama terduga teroris yang berhasil ditangkap Densus 88 di 4 kota dalam sepekan kemarin. Dalam penyergapan itu, Densus 88 mengamankan sejumlah rangkaian bom yang sudah dimodifikasi ke dalam travel bag. Di dalamnya sudah dipatenkan dengan rangkaian kabel dan sejumlah materi pelontar. Dalam sebuah peta wilayah, sejumlah target penting akan menjadi sasaran mereka. Di antaranya, Makobrimob, Dubes Amerika Serikat, asrama polisi di Semarang. Kemudian, target selanjutnya adalah Polda Jawa Timur, gedung DPR MPR, dan Mabes Polri. Kelompok jaringan Abu Hanifah di Madiun, tepatnya di rumah tersangka Agus. Petugas menemukan 1 buah bunker. Bunker dengan panjang lorong 6 meter dan ruangan dengan luas 5 kali 3 meter. Di dalam bunker ditemukan juga sejumlah dokumen penting, di antaranya pembagian tugas rencana kerja dalam pembuatan bom, hingga mencari sejumlah pelaku bom bunuh diri atau pengantin. Petugas juga menemukan detonator, belerang hitam sebagai bahan baku bom, dan tabung gas melon yang sudah dimodifikasi menjadi bom siap ledak. Menurut Kepala BNPT Ansyad Mbai, target utama para pelaku teror adalah kelompok mana saja yang menghalangi niat mereka akan diserang. Kalau tuh dulu katanya sejak bom Bali 1 itu targetnya lebih pada barat. Tapi sejak 2009 yang kemudian terungkap itu pelatihan di Aceh, levelnya mulai agak bergeser tapi tidak berubah, masih tetap itu aja itu. Jadi daftar target itu tetap tidak berubah. Munculnya nama Hasmi, kelompok Abu Hanifah, membuat gerah Ormas Hasmi, Ketua DPP Hasmi, Sarbini, mengutuk keras pencatutan nama Hasmi oleh kelompok Abu Hanifah. Kami sangat menentang sikap-sikap seperti itu. Makanya saya bilang tidak ada yang bisa disalah tafsirkan tentang organisasi kami dengan kelompok Abu Hanifah itu. Misalnya saya jelaskan di sini bahwa pertumpahan darah manusia pada dasarnya adalah suatu yang dibenci dan dicela Islam. Ini sangat jelas bertentangan dengan kami ya. Pertama, kami tidak pernah bertemu langsung. Kedua, kami tidak pernah kenal ya, baik dari segi nama. Kalau rupa kan kita tidak pernah tahu wajah mereka gimana ya. Yang ketiga adalah tidak ada database yang kami miliki, baik dari alumni ataupun anggota atau simpatisan, tidak ada. Sepanjang yang kami sudah cek, sama sekali tidak ada. Menurut Sarbini, Hasmi yang dipimpinnya resmi dan telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri
serta mengedepankan pendidikan dan dakwah Islam. Ada tiga poin besar ya yang membedakan antara Hasmi kita dengan Hasmi Abu Hanifah. Hasmi dalam arti ini yang pertama dari segi nama. Singkatan nama dari Hasmi Abu Hanifah yang dipimpin Abu Hanifah itu adalah Harakah Sunni untuk masyarakat Indonesia. Sedangkan kita adalah Harakah Sunniyah untuk masyarakat Islami. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi struktur. Hasmi Solo yang ditangkap sebagai bagian dari teroris itu adalah jaringan yang dipimpin oleh Abu Hanifah di Solo. Sedangkan Hasmi dalam arti Harakah Sunniyah untuk masyarakat Islami yang berpusat di Bogor, itu saya sendiri sebagai ketua DPP-nya. Perbedaan ketiga adalah berbeda sekali dari segi benturan tentang dakwah. Kalau mereka dengan cara melakukan tindakan-tindakan terorisme. Tapi kita sangat jelas bahwa kita membangun masyarakat lewat pendidikan agama, lewat pembangunan anak-anak bangsa melalui pendidikan-pendidikan rohani gitu kan. Tim kami juga sempat menemui mantan mujahid yang pernah berjuang selama 5 tahun di Afghanistan. Menurut pria ini, anggapan jihad sejumlah pelaku teror telah salah kaprah. Di dalam Al-Quran, Allah menyatakan atillaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Nah, ulil amri itu perpanjangan daripada pemerintah dan seterusnya. Nah, termasuk aparat itu alat daripada ulil amri untuk keamanan dan seterusnya. Nah, dan orang yang masuk ke Indonesia itu sudah mendapat jaminan keamanan visa oleh ulil amri. Maka sebetulnya tidak boleh dikacaukan kecuali kafir yang memerangi umat Islam. Nama Abu Hanifah bukanlah nama besar dalam sel teroris di tanah air. Jangan pula ditanya soal visi dan misinya. Berdasarkan penyidikan polisi, sejumlah objek vital lainnya telah menjadi target sasaran mereka. Beruntung, sebelum beraksi, rencana kelompok ini sudah terlebih dahulu diendus polisi.